Halo sahabat printingku yang sukses. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi Bima, Business Integrating Management Apps, yaitu aplikasi untuk mengelola usaha digital printing Anda agar rapi, sesuai dengan SOP, dan juga agar lebih informatif. Berikut workflow order untuk aplikasi Bima ini. Customer datang ke toko kita, kemudian dia menghubungi CS untuk memasukkan file siap cetak, ataupun kalau mau desain juga boleh. Setelah beres, kemudian CS menginputkan ordernya di Bima. Kemudian customer tersebut membayar ke kasir. Setelah pembayaran beres, maka tim produksi mengerjakan proses produksi untuk orderan customer tersebut. Setelah beres, kemudian orderan tersebut mengalami quality control, dilakukan oleh CS ataupun kasir yang bersangkutan, mengecek apakah benar sesuai dengan orderan customer tersebut. Setelah beres semuanya, baru ordernya dikasihkan ke customer tersebut, atau kalau mau dikirim lewat ekspedisi atau ojek online juga boleh. Nah, kurang lebih workflow-nya seperti itu. Jika kamu ingin tahu aplikasi ini secara lengkap, ikuti video ini sampai terakhir. Check it out. Oke, kita mulai dari awal. Nah, ini kita mulai dari apabila customer datang, kemudian dia pengen order, bisa langsung menghadap ke CS atau ke anak order kita. Nah, ini adalah fitur pesanannya. Kita bisa klik pesanan di sini. Kemudian akan keluar jendela pemesanan seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan pemesanan baru. Nah, perlu diketahui di fitur Bima ini bisa menentukan sendiri antara harga untuk pelanggan umum dan juga pelanggan untuk yang member. Contohnya seperti ini, pelanggan umum. Ini bisa kita masukin namanya sendiri, misalnya Nisa. Kemudian nama Surabaya, nomor HP-nya. Nah, gini. Contohnya kita order banner misalnya. Banner frontlight 280. Kita masukin aja 3 kali 1 kali 2 piece. Keluarnya harganya 15.000 misalnya. Ya kan, finishing mata ayam, nama file Corona. Itu enter. Nah, ini kalau misalnya orang umum yang order, ya kan? Misalnya berikutnya adalah art paper yang paling sering. Art paper. Kalau ini dia tidak menggunakan dimensi, dia otomatis nggak perlu pakai panjang kali lebar, jadi tinggal masukin kuantitinya aja. Misalnya 50 lembar. Nah, seperti ini. Oke, tinggal simpan. Nah, lalu orderan Nisa masuk ke dalam dashboardnya. Nah, ini kalau pemesanan misalnya member, misalnya kita sudah save nih member kita. Nah, sini misalnya member Virgo Jambi misalnya. Banner. Misalnya 3 kali 1 kali 1 pieces. Nah, tadi kalau harga umum itu 15.000, kalau ini harganya 13.000. Jadi otomatis dia akan turun sesuai dengan yang kita setting harganya nantinya. Seperti itu. Berikutnya masih soal pemesanan. Jadi kadang-kadang ada kan CS kita atau karyawan kita yang terima order nggak tahu nilai harga dari sebuah pekerjaan atau sebuah proyek. Contohnya ngerjain branding toko atau bikin neon box gitu ya. Nah, kita kan yang tahu biasanya harganya tuh ownernya aja. Jadi anak-anak tuh bingung biasanya. Nah, kita ada solusi nih seperti ini. Kita bikin ada namanya di sini adalah nota project. Nota project ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang nggak ngerti HPP-nya berapa atau apa gitu. Contohnya di sini misalnya Bank BRI. Contohlah itemnya itu bisa kita tulis sendiri manual di sini. Contoh branding kantor cabang Basuki Rahmat. Nah, kan kita nggak tahu tuh nilainya berapa. Tahu yang tahu biasanya kan ya bosnya aja yang bisa ngitung. Kan gini.
satu piece. Harga bisa kita masukin tuh. Contohlah pekerjaan ini nilainya 10 juta. Kemudian costnya kita tahu sendiri, kita hitung kira-kira costnya 5 juta. Nah, seperti ini. Nama file BRI. Oke. Nah, otomatis di sini nanti harga ini akan masuk ke dalam omset penjualan kita, dan cost ini akan masuk ke HPP untuk di laporan keuangan dan juga penjurnalan tentang keuangan kita. Tinggal save aja. Oke, di sini. Oke, setelah order tadi sudah masuk ke dalam list pesanan, kemudian customer bisa diarahkan untuk ke kasir. Misalnya, silakan Pak, mau bayar di kasir. Atau kalau customer online yang silakan Pak, ini ordernya totalnya sekian. Misalnya 39.000. Nah, terus kemudian login dari kasir nih. Misalnya kasirnya orangnya beda. Dia mau bayar nih. Klik bayar. Misalnya dia ada tunai. Kalau tunai ya bayar sini aja 39.000. Oke. Kemudian dia nyetak nota. Nah, nyetak notanya itu bisa macam-macam. Ada yang berupa struk penjualan kayak seperti ini. Struk penjualan seperti ini yang bisa dicetak dengan printer thermal. Nah, nanti akan kita tunjukkan hasil cetaknya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya untuk korporasi bisa dicetak seperti ini, nota penjualan yang agak gedean. Nah, seperti ini misalnya, biar untuk lebih bonafit lah kalau misalnya dikasihkan ke perusahaan-perusahaan yang gede. Ini bisa di print pakai printer dot matrix yang LX itu atau printer A4 biasa. Kemudian ini setelah pekerjaan itu dibayar dan dicetak notanya, nah, CS bisa nyetak untuk order produksi. Nah, jadi order produksi ini dikasihkan ke tim yang ngerjakan pekerjaan, misalnya tim produksi mesinnya. Di mesin itu bisa dikasihkan ini. Kemudian ini juga bisa nyetak untuk surat jalan. Nah, surat jalan kayak gini juga bisa. Waktu pengiriman barang gitu. Sekian untuk yang pemesanan, fitur pemesanannya. Ini ada fitur keren buat teman-teman yang biasanya nge-layout. Tukang layoutnya boleh dari CS atau anak produksi yang disuruh nge-layout. Itu bisa seperti ini nih. Cetakan yang tadi, kita buka lagi. Ini kemudian ada fitur copy to clipboard di sini. Copy to keyboard ini kita copy, kemudian kita buka Corel misalnya. Ya, ini file yang akan dicetak misalnya. Biasanya kan teman-teman kan dikasih garis tepi tuh. Ya, gini ya kan. Waktu dicetak. Nah, itu biar filenya nggak ketukar atau salah nyetak, itu tinggal klik aja sini. Klik. Sini keluar nih namanya. Ini ada nomornya, kodenya. Kemudian ada bahannya, ada nama orangnya, Virgo Jambi, 3x1, 1 pieces. Nah, seperti itu. Ini bisa ikutan dicetak di tepi-tepi untuk cetakannya masing-masing. Seperti itu. Oke, sekarang masuk ke bagian yang paling penting. Di aplikasi Bima ini, dia sudah bisa mencatat seluruh kegiatan penjualan kita, kemudian arus kas kita, kemudian dari uang-uang yang ada di bank kita, kemudian ada neraca saldo dan juga laba rugi dari perusahaan kita secara detail dan jelas. Oke, kita lihat di layar. Yang pertama paling penting adalah arus kas. Jadi arus kas ini mencatat seluruh kegiatan cash kita. Misalnya ada di kas kecil nih, adanya pembelian tadi, masuk ada kode, masuk di sini adalah saldo hari ini misalnya 193, adanya penjualan, kemudian tinggal 232. Hal ini digunakan untuk matching sama kasir kita nantinya. Kalau misalnya kita tutupan jam 5, jadi yang ada di saldo yang ada di laci kita atau di cashbox kita harus sama nih. Kalau nggak sama,
berarti ada yang salah, ada yang belum dimasukin. Nah, di situ. Termasuk juga transaksi perbankan kita. Misalnya kita pakai BCA, kasirnya dibolehin untuk lihat mutasi rekening dari BCA kita. Kita harus benar lihat, penjualannya benar nggak. Contoh lah ini yang sudah kasus yang berjalan, misalnya dari bulan 1 Januari sampai tanggal 31 nih. Desember sampai. Nah, kayak gini nih nanti kalau udah keluar. Ini adalah tugas dari bagian keuangan atau bagian kasir untuk mencatat. Nah, misalnya ada beli pulsa 1 2 3. Kemudian ada bayar listrik, dimasukin di sini. Seperti itu. Itu nanti bisa semuanya dicetak. Untuk outputnya ini, untuk rekapannya. Jadi setiap hari bisa klop-klopan. Nah, seperti ini. Arus kasnya. Gitu. Kemudian dari laba ruginya. Nah, laba rugi ini kita bisa melakukan pencatatan di akhir periode. Misalnya mau dilihat di akhir bulan Desember mungkin. Nah, ini bisa kita cetak langsung, tinggal klik aja, nggak perlu pakai ngitung-ngitung lagi. Nah, nanti keluar laba ruginya seperti ini. Total omset kita berapa, HPP kita berapa, adalah marginnya dulu. Kemudian dikurangi dengan gaji, perlengkapan, bunga, dan lain-lain, semuanya PDAM, maintenance spare part, sekian, nah laba bersihnya sekian. Inilah nilai penting dari sebuah laporan keuangan perusahaan. Karena banyak dari pengusaha-pengusaha yang taunya cuman cuan-cuan doang, taunya cuman ya HPP-nya berapa, produksinya berapa, dapat duit berapa. Tapi sebenarnya nilai-nilai komprehensif ini beban-beban lain belum tentu. Banyak pengusaha-pengusaha yang benar-benar ngitung. Di Bima ini kami menyederhanakan masalah ini menjadi lebih sederhana, simpel, tapi tetap informatif. Nah, berikutnya ini adalah fitur terakhir yang untuk melengkapi dari keseluruhan proses bisnis dari sebuah digital printing, yaitu fitur payroll, yaitu bayaran karyawan. Nah, coba kita lihat di layar. Ada fitur payroll nih. Fitur payroll itu mengatur gaji karyawan kita, dari mulai dendanya kalau dia telat itu apa aja, akun-akunnya bisa diatur, kemudian tunjangannya jika dia ada event, lembur, shift, kemudian 100% kehadiran, tunjangan hari raya, segala macam, bon karyawan juga. Kemudian ketika kita sudah input gaji karyawan, nantinya akan secara komprehensif keluarnya seperti ini. Inputnya sangat mudah sekali nanti. Kemudian kita bisa juga melakukan cetak untuk slip gaji. Nah, nanti akan keluar slip gajinya seperti ini, bisa kita berikan ke karyawan kita, dicetak. Nah, terus ada cetak rekap. Jadi 1 bulan kalau waktunya kita transfer atau bayarin, nah itu keluar semua rekapannya. Jadi gampang untuk rekapannya. Seperti itu. Aplikasi Bima ini dilengkapi dengan aplikasi Android-nya. Digunakan untuk melihat dashboard toko kita, mulai omset bulanan, posisi kas, dan omset harian juga. Fungsi keren lainnya, aplikasi ini digunakan untuk mengupdate status pesanan, yaitu dengan scan barcode, update status pesanan, dan kirim status WA ke customer. Jadi customer kamu nggak perlu nanya-nanya lagi apakah status pesanannya udah selesai atau belum. Keren kan?